perhatiannya. Alangkah baiknya tiba 10 menit sebelum ibadah dimulai, lalu masuk ke ruang ibadah, menonaktifkan HP dan berdoa. Kekhusyuan saat ibadah berlangsung dengan tidak mengobrol dan menjaga anak-anaknya yang masih kecil agar tidak mengganggu ibadah. Memperhatikan kebersihan ruang ibadah dan lingkungan gereja. Hindari makan dan membuang sampah di ruang gereja. Demi keamanan, dihimbau kendaraan menggunakan kunci pengaman ganda dan parkir kendaraan dengan teratur serta tidak parkir di luar area gereja karena setiap minggu gerbang diharuskan ditutup. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Kami akan menyampaikan warta jemaat hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024. Selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu, Saudara-saudari memerlukan informasi dan pelayanan, Bapak Ibu, Saudara-saudari silahkan menghubungi majelis jemaat atau melalui Penatua Jimmy Situmora. Biston pagi diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, waktunya pukul 5.30 WIB. Tempat di gereja dipimpin Ibu Yuliati IA. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam doa pagi. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, waktunya pukul 19 WIB. Penyelenggara keluarga Ibu Apang. Tempat di gereja dipimpin Penatua Sapat Prasandahanario, liturgosnya Ibu Hani Mariani. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Peresmian dan ucapan syukur. Dengan penuh sukacita kami mengundang segenap anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam acara peresmian dan ucapan syukur atas pembangunan kanopi untuk GKI Pamanukan dalam rangka aksi Paskah GKI Bonjati yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, waktunya setelah kebaktian. Adapun acara yang akan dilaksanakan adalah 1. Pemotongan pita, kata sambutan, dan ramah tamah. Bakti sosial. Kegiatan bakti sosial GKI Samanhudi bersama dengan GKI Pamanukan diisi dengan pengobatan gratis dan gunting rambut. Akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 pukul 8 sampai dengan selesai. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang belum mendaftar
dan ingin diperiksa dan mendapat pengobatan gratis, silahkan melalui WA Group boleh atau melalui Penatua Heni Huta Barat. Kami tunggu pendaftarannya. Persiapan guru sekolah minggu. Persiapan guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu pukul 19 WIB bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran guru sekolah minggu pada persiapan tersebut. PA Komisi Dewasa. PA Komisi Dewasa akan diadakan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus, waktunya pukul 19 WIB, tempat di gereja, dipimpin Penatua Yosafat Prasandahan Haryo. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kegiatan tersebut. Berita duka cita, telah dipanggil Bapa di sorga pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, Bapak Anggiat Simanulang atau Opung Maria Simanulang, ayah dari Ibu Lamro Simanulang atau Bapak mertua Bapak Jakin Sitorus. Jenazah akan dikebumikan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 di Dolok Sanggul, Sumatera Utara. Majelis jemaat, segenap anggota jemaat dan simpatisan mengucapkan turut berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Atestasi masuk. Majelis jemaat menerima surat atestasi masuk dari gereja seajaran dan mencatatkan nama-nama tersebut sebagai anggota GKI Pamanukan sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Sulaiman Simanulang, asal Gereja HKBP Pulau Godang Resort Rambe. Yang kedua, Ibu Lamria Junita Sianturi, asal Gereja HKBP Pulau Godang Resort Rambe. Atestasi keluar. Majelis jemaat menerima permohonan dan mengeluarkan surat atestasi keluar untuk nama anggota jemaat GKI Pamanukan atas diri Saudara Ferawati, nomor induk 16.25 sekian-sekian, tujuan Gereja GKI Pasir Koja. Pembentukan Panitia Bulan Keluarga dan Natal tahun 2024. Rapat pembentukan Panitia Bulan Keluarga dan Natal tahun 2024 akan diadakan pada hari ini, Minggu 11 Agustus 2024. Waktunya setelah kebaktian selesai, bertempat di gereja. Sesuai dengan arahan dari pendamping panitia, kami mengundang Komisi Anak, Komisi Remaja, dan Komisi Dewasa untuk hadir dalam pembentukan panitia ini. Kami tunggu kehadirannya nanti setelah kebaktian selesai. Bapak Ibu yang mau ikut berpartisipasi dipersilahkan boleh hadir. Pelatihan musik. Pelatihan alat musik gitar dan keyboard akan diadakan setiap hari Jumat dan Sabtu, tempat di gereja bagi remaja dan anak sekolah minggu yang sudah mendaftar mengikuti pelatihan ini untuk dapat hadir. Penambahan daya listrik untuk AC dalam rangka memaksimalkan penggunaan AC di gedung gereja, maka majelis jemaat telah melakukan pemasangan KWH baru dengan daya 5.500 watt berikut dengan instalasi untuk menambah daya yang sudah ada sebesar 5.500 watt. Adapun biaya yang dibutuhkan adalah 11 juta rupiah. Persembahan yang sudah masuk 2.280.000 rupiah. Masih ada kekurangan 8.720.000 rupiah. Majelis jemaat telah menyediakan amplop persembahan di depan pintu masuk gereja. Kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Persembahan HC demi kenyamanan dalam beribadah di GKI Pamanukan, maka para penatua dan pendeta mempersembahkan 2 unit AC. Adapun hal tersebut untuk menopang keuangan gereja yang cukup minim dalam pengadaan sarana ibadah di gereja kita. Persembahan umat yang masuk tanggal 3 sampai dengan 8 Agustus 2024 dengan rincian terlampir total persembahan yang masuk
Rp4.969.000. Sekian warta jemaat hari ini. Kita akan membaca panggilan beribadah secara berbalasan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, ya amin. Umat, kami undang bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 79 bait 1 hingga yang ketiga. Maha terpuji Allahku. Terpuji Allahku, Ia lepaskan kita dari kuasa seteru dan segenap derita. Tanda selamat diberi, membuat wajah berseri. Mesias akan datang, kini terkabul dan di nubuat Alkitab yang lama didambakan, yang dalam nista tercengkram akan dibebaskannya. Janjinya pada Abraham kini menjadi nyata. Umatnya bersejahtera, kan beribadah padanya dan hidup bagi Dia. Nabi Yohanes kan meratakan jalan Sang Raja yang mulia. Agar umatnya mengerti hidup kekal sentosa, yang Maha Kasih memberi rahmat ampunan dosa. Sang surya pagi telah datang, orang yang jalannya gelap melihat cahayanya. Kita tak lagi bersedih, tapi berjalan ke negeri yang damai selamanya. Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah minggu ini adalah percaya kepada Allah, yang akan mengajak kita untuk mengalami Allah yang hadir, berinisiatif, dan menawarkan keselamatan kepada orang yang berani percaya kepadanya, khususnya di tengah perkembangan teknologi digital. Pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bahkan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus, bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus, sungguh bahagia. Ya Allah, besar kasih-Mu kepada kami. Di dalam kasih Engkau melindungi kami dari segala yang jahat. Ampunilah kami karena kami menjauh dari kebenaran-Mu dan menjatuhkan diri pada hal yang jahat di mata-Mu. Ya Allah, Engkau mengetahui semua yang ada dalam hati, pikiran, dan semua yang kami lakukan. Ampunilah kami ya Allah, di dalam hati, pikiran, dan perbuatan kami kerap terselip hal yang buruk. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Mazmur 51 ayat yang ketiga. Sengsara Tuhanku,
Jemaat kami undang untuk berdiri. Allah yang panjang sabar dan melimpah kasih setia berkenan mengaruniakan anugerah pengampunan bagi setiap orang yang bertobat di hadapannya, sebagaimana dinyatakan dalam Mazmur 32 ayat yang pertama sampai yang kedua. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta kita. Sukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ya Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur sungguh besar kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kehidupan kami, Engkau memberikan apa yang terbaik di dalam kehidupan kami. Demikian juga ketika hari ini kami boleh menikmati hari baru pemberian Tuhan, ketika kami dapat juga bersekutu memuji Tuhan pada saat ini pun, itu juga karena hanya anugerah Tuhan semata. Dan pada saat ini Tuhan, dengan penuh syukur dan sukacita juga kami akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Sang Sumber Hikmat akan menolong kami, sehingga kami dapat menikmati segala sabda firman Tuhan, sehingga sabda firman Tuhan ini boleh menguatkan, menyegarkan, bahkan memperbaharui kehidupan kami, sehingga semakin hari kehidupan kami semakin berhikmat dan bijaksana di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 4 hingga yang ke-8. Bacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 4 hingga yang ke-8. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 34 ayat 1 hingga 8 secara berbalasan. Bahagialah
Bacaan kedua diambil dari surat Efesus 4 ayat 25 sampai dengan Efesus 5 ayat 2. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Yohanes pasal 6 ayat 35 dilanjutkan ayat 41 sampai 51. Yohanes pasal 6 ayat 35 dilanjutkan ayat 41 sampai 51. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Bagialah kita semua
yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Baik ya. Pun ada di antara kita yang mungkin lagi meriang, gak enak badan karena memang cuacanya ya. Dan ada juga beberapa anggota jemaat yang sakit, yang saat ini dirawat, begitu ya, Pak Walanda. Ada juga saudara kita yang keluarganya berpulang, ya kita juga turut berduka untuk itu. Semoga yang teman-teman, saudara-saudara yang sakit juga boleh lekas pulih lagi, biar kita bisa bersekutu bersama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema permenungan kita hari ini adalah percayalah kepada Allah. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Percayakah Bapak Ibu kepada Allah? Percayakah Bapak Ibu kepada Allah? Percaya. Ya udah, selesai. Ya kan tujuannya itu. Kalau jemaat sudah percaya kepada Allah, ya udah. Ya masa mau dibikin jadi nggak percaya kepada Allah? Mau? Jadi khotbah paling cepat nanti. Paling cepat di GKI ini. Belum ada 5 menit udah selesai ya. Lah gimana jemaatnya udah percaya? Masa mau dibikin nggak percaya? Ya. Tapi coba kalau pertanyaannya diganti, mungkinkah seseorang bisa menjadi sulit bahkan tidak percaya kepada Allah? Mungkin enggak ya? Mungkin. Mungkin bahkan ada Bapak Ibu yang pernah mengalami sampai ada di titik di mana ini Allah ini beneran ada atau enggak sih gitu ya. Kok rasanya sulit untuk dipercaya ya, ragu ya, itu bisa terjadi ya, memang bisa terjadi. Namun demikian pasti ada alasan, ada latar belakang mengapa seseorang itu menjadi percaya. Bahkan juga ada alasan mengapa seseorang memilih untuk sulit bahkan tidak percaya kepada Allah. Kalau Bapak Ibu pernah ada di titik itu ya, jangan khawatir karena Bapak Ibu tidak sendiri ya. Karena beberapa orang di dalam bacaan kita pada hari ini juga pernah ada di titik itu ya. Setelah Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai roti hidup dari surga, maksudnya datang dari Allah ya. Yesus berharap bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang banyak yang mendengar itu percaya ya. Buktinya sudah ada. Berbagai mujizat, berbagai pengajaran, itu semua menunjukkan kalau Yesus itu adalah roti hidup dari surga ya. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Itu adalah bukti yang sangat nyata ya. Mana mungkin ya di tengah tempat yang jauh dari pemukiman dengan 5.000 orang bisa dicukupkan. Itu adalah bukti yang sangat konkret. Namun bacaan Injil kita tadi hari ini justru menunjukkan respon yang sebaliknya. Alih-alih percaya, orang-orang yang Yahudi yang mendengarnya justru bersungut-sungut. Kata bersungut-sungut tentu bukan kata yang asing bagi kita semua ya. Bersungut-sungut juga bisa diartikan dengan mulai mengomel ya, mulai berbicara untuk menentang dia ya. Ya mungkin karena orangnya banyak begitu, jadi udah mulai ngomel ya, ngomongin lah istilahnya, menunjukkan ekspresi penolakan. Loh, kok gitu sih? Ya.
Mereka menjadi sulit untuk percaya, bahkan tidak percaya kepada Yesus. Ya. Pertanyaannya kan, ya mengapa mereka gak percaya? Buktinya sudah ada. Ya simpel saja, ya, karena mereka tahu Yesus itu siapa. Ya, latar belakangnya mereka tahu. Dia ini Yesus, anaknya Yusuf, ya. Yusuf dan istrinya kami kenal, ya. Bagaimana mungkin dia mengatakan dari surga, sedangkan kita kenal ini tinggalnya di mana, mungkin itu bapak ibunya siapa, bahkan masa kecil Yesus pun mungkin mereka tahu, ya. Ya nggak masuk akal, ya. Jelas-jelas mereka tahu kok, ya. Ya sama aja misalnya Bu Acin lama di Pamanukan, ya. Terus tiba-tiba dia mengatakan saya asli Bandung. Bu Yuli yang tahu, ya enggak, Bu Acin ini aslinya dari Pamanukan, bukan dari Bandung. Saya tahu, lahirnya brojolnya aja tahu, mungkin gitu ya. Ya simple, ya mereka nggak percaya karena mereka tahu latar belakang Tuhan Yesus. Ya memang pola pikir ini kemudian menjadi sangat masuk akal, ya, untuk menjadi alasan yang logis bagi mereka untuk tidak percaya. Namun di sisi lain mereka lupa bahwa logika manusia, akal pikiran manusia, pengetahuan manusia untuk tahu, untuk mengenal, bahkan untuk memahami Allah itu sangatlah terbatas. Santo Agustinus, seorang teolog bapak gereja yang besar bagi orang Kristen itu pernah berkata demikian. Kalau engkau memahami tentang Allah, ia bukan lagi Allah. Kalau engkau memahami tentang Allah, ia bukan lagi Allah. Ya karena Allah tidak terjangkau. Sehebat-hebatnya manusia, sepinter-pinternya manusia, setinggi-tingginya IQ manusia, itu terbatas. Mana mungkin bisa menjangkau Allah yang tidak terbatas. Ya sangat mustahil, ya. Paling mengerti pun juga sedikit, ya. Tidak bisa benar-benar menjangkau, menguasai Allah, gitu ya. Kalau Allah udah bisa diketahui, dikuasai, ya dia bukan Allah lagi, ya. Karena Allah tidak bisa dikuasai, apalagi oleh manusia yang terbatas. Oleh karena itu, hal itu ingin menunjukkan bahwa orang Yahudi yang merasa tahu sebenarnya tidak sungguh-sungguh tahu. Ya. Mungkin lebih tepatnya adalah merasa paling tahu tentang Yesus, lalu berhenti pada apa yang ia ketahui saja. Ya udah, tahuku tentang Yesus ya ini. Kalau ada orang lain yang mengatakan Yesus bukan itu, ya silahkan, aku gak akan percaya. Ya, setauku ini. Ya. Jadi ibaratnya sebuah gelas akan diisi air, tetapi gelasnya sudah penuh dengan air. Jadi kalau mau diisi ya percuma, tumpah. Ya. Demikian juga dengan orang Yahudi yang ragu, yang tidak percaya itu, ya. Meskipun Tuhan Yesus mau mengajar sedemikian rupa, Tuhan Yesus mau menunjukkan, membuktikan dengan berbagai cara, berbagai mujizat yang ada, ya mereka akan tetap sulit ketika mereka hanya mengandalkan akal pikiran mereka. Mereka akan selalu berpikir, gak masuk akal, gak mungkin, ya, mustahil. Ya. Padahal ya tadi, ya, apa yang
menurut kita mustahil, apa yang kita menurut akal pikiran kita tidak mungkin, ya bisa saja mungkin di hadapan Tuhan. Nah, ini saya salutnya dengan Tuhan Yesus yang sungguh sabar, telaten. Meskipun orang banyak itu tidak percaya kepada Allah, bagaimanapun Tuhan Yesus menunjukkan, meyakinkan mereka, tapi mereka tetap tidak percaya, tetapi Tuhan Yesus tetap mau menyatakan kebenaran. Ya. Allah ingin selalu menunjukkan inisiatif untuk menyatakan kebenaran, untuk menyelamatkan umatnya. Ya. Itulah yang kita lihat di dalam bacaan pertama yang sudah dibaca tadi, tentang Elia yang menyelamatkan diri karena dikejar-kejar oleh Isabel, karena Elia ini membunuh, ya, membasmi nabi-nabi Baal. Isabel marah, kejar, ya, matikan juga si Elia ini. Ya, karena nyawanya terancam, wajar jika dia melarikan diri, wajar jika kemudian takut yang luar biasa, bahkan putus asa yang kemudian muncul di dalam pikiran Nabi Elia tadi. Ya, wis lah, lebih baik aku mati aja. Ya, Tuhan tolong cabut nyawaku gitu mungkin ya. Ya emang Tuhan malaikat pecabut nyawa. Ya, asal nyabut aja. Tuhan tolong cabut nyawaku, aku ingin mati saja. Tiba-tiba blek, mati. Ya, rasa-rasanya kita tidak mengenal Tuhan sebagai pencabut nyawa, ya, malaikat pencabut nyawa. Kalau Bapak Ibu ada nonton di YouTube, itu ada malaikat pencabut nyawa. Kalau ada orang yang meninggal, malaikatnya udah di sebelah gitu, tinggal di, biasanya bawa apa? Yang kayak cabik gitu loh. Gelap pakai kerudung gitu. Pencabut nyawa, nyabutin nyawa orang. Ya. Kesannya begitu. Itu wajar karena Elia memang nyawanya terancam, putus asanya itu memang luar biasa, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada saudara, bahkan diri sendiri mengatakan, wah Tuhan terlalu berat, ya. Lebih baik aku mending mati saja, ya. Selesai, ya. Tetapi yang kemudian terjadi adalah justru apa yang dipikirkan oleh manusia itu berbeda seperti apa yang dipikirkan, apa yang dikehendaki oleh Allah. Ketika Elia mengatakan, sudahlah aku ingin mati saja, tetapi Tuhan justru malah mengutus malaikatnya, membangunkan dia, bahkan mengirim makanan dan minuman, bukan untuk mencabut nyawa, justru malah menghidupkan Elia. Tuhan itu ingin Elia itu tetap terus hidup, terus berjuang, ya. Karena tentu ada hal yang ingin Tuhan Yesus, yang ingin Tuhan itu nyatakan di dalam kehidupan Elia. Ada karya yang harus diperbuat oleh Elia, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar ada saudara yang mengatakan, Tuhan lebih baik aku mati saja, begitu ya. Ia yakinkan bahwa Tuhan itu bukan pencabut nyawa yang apa kita minta itu langsung dikabulkan. Mungkin justru Tuhan punya rencana yang lain. Justru Tuhan malah ingin manusia itu tetap bertahan, tetap hidup, ya. Caranya seperti apa? Ya tidak tahu. Elia dengan diberi makan. Mungkin kalau kita akan berpikir, apa alasan, ada hal apa yang membuat saya ingin tetap hidup, ya. Mungkin seperti Elia, mungkin Tuhan ingin supaya saya bekerja melayani Tuhan. Itu juga merupakan motivasi yang baik supaya aku mau tetap hidup. Nah, Bapak Ibu yang terkasih kepada Tuhan, ya, kalau
Tuhan mau menyelamatkan Elia, ya. Tuhan juga mau menyelamatkan orang-orang Yahudi dari cara pikirnya. Terus mengajak mereka untuk mari percaya. Pada ayat 47 Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Percayalah. Mengandalkan akal pikiran saja tidak cukup. Pikiran manusia, akal pikiran manusia, pengetahuan manusia itu terbatas. Akal pikiran manusia terlalu terbatas untuk memahami Allah yang tidak terbatas. Oleh karena itu, ketika akal pikiran kita tidak nyampe, ini Tuhan tuh maksudnya apa? Maka kita perlu apa yang disebut dengan percaya, dengan iman. Karena iman menolong kita untuk melihat sesuatu yang tidak dapat digapai oleh pikiran kita. Gak mungkin, menurut hitung-hitungan saya gak mungkin, ya. Anak-anak mau kuliah biayanya sebesar ini, sedangkan gaji saya segini. Secara matematika nggak mungkin, ya. Tetapi justru ada beberapa orang yang memberikan kesaksian, ya memang gajinya nggak mungkin, tapi ternyata kok anak saya bisa lulus kuliah ya. Secara matematika kok nggak mungkin ya. Tapi kok realitanya, nyatanya mungkin ya. Ya itu kan nggak bisa dipercaya dengan pikiran, logika manusia. Dokter mengatakan enggak, ini kayaknya tinggal 5 hari lagi deh. Itu menurut pikiran dokter, menurut pikiran manusia, sejauh dia tahu riset dan sebagainya. Tetapi sejauh itu juga tidak ada yang tahu. Kemudian juga beberapa orang selamat dari diagnosa itu juga ada, ya. Iman diperlukan untuk melihat sesuatu yang tidak dapat digapai oleh pikiran manusia. Namun bukan berarti juga bahwa kemudian ketika kita percaya kepada Allah, kita juga tidak menggunakan akal pikiran kita. Gak apa-apalah, yang penting percaya. Akal pikiran udah nanti, gak usah dipikirkan. Ya tentu kalau misalnya kita hanya beriman tanpa menggunakan akal pikiran, ya, orang akan mengatakan jadinya pendek akal, ya, disingkat dengan, keras banget itu, dengan PA. Makanya ada orang mengatakan PA banget sih lu, gitu ya, pendek akal banget sih, gitu ya, karena ya udah nggak menggunakan akal pikirannya, ya. Percaya dan menggunakan logika, akal pikiran itu berjalan bersamaan. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ilustrasi seorang pemuda yang sangat percaya kepada Allah, ya. Mungkin entah dia seorang pendeta atau seorang calon pendeta, ya. Suatu hari ya banjir datang begitu ya. Kemudian seorang calon pendeta ini naik ke atas rumahnya, banjirnya mulai besar, ya. Tetangganya bawa perahu karet datang, "Pak, ayo naik, ya, banjirnya sudah semakin tinggi," ya. Wah, sebagai seorang calon pendeta nanti ya masa pendetanya aja nggak percaya, ya. Enggak, terima kasih, saya percaya kepada Tuhan yang akan menolong saya, ya. Jadi selamatkan saja yang lain. Wah, rendah hati banget nih. Kalau jemaatnya lihat, walah pendetanya aja nggak percaya, ya, malu dong, ya. Setelah tetangganya pergi, tim SAR membawa helikopter datang, "Ayo Pak, naik, ya, banjirnya mulai datang, ya, mulai besar, nanti kalau nggak mati tenggelam." Aduh, dalam hati, aduh, calon pendeta masa nggak percaya? Terima kasih, ya, saya tetap percaya kepada Allah. Saya percaya Tuhan sendiri yang akan menolong saya, ya. Wah, jemaatnya yang mungkin lihat, wah gila, percaya banget ini, ya, percayanya begitu besar, ya. Tiba-tiba karena anginnya besar, hujannya besar,
tenggelamlah kampung itu dan matilah si calon pendeta ini. Sampai di surga dia marah-marah, bersungut-sungut kepada Allah. Tuhan, ya, aku sudah percaya kepada Engkau. Aku percaya Engkau akan menyelamatkan aku. Tetapi kenapa ketika aku sudah percaya justru aku malah meninggal? Ya. Tuhan Yesus kemudian dengan santai menjawab, ya, saudara, terima kasih engkau percaya kepadaku. Ya, aku sudah mendengarkan doamu. Aku mengutus tetanggamu, aku mengutus helikopter tim SAR kepadamu, tetapi engkau malah menolaknya. Ya, ya pesannya sih sebenarnya sederhana. Ya, percaya betul, iman betul. Tetapi juga pikiran segala sesuatu juga perlu dipikirkan. Ya, keduanya harus berjalan bersama. Ya. Percaya juga bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Ya, yang penting yakin dan percaya saja. Ya, Tuhan aku pengen banyak duitnya. Tetapi kalau diam berhenti terus di kamar, ya nggak mungkin datang itu. Ya, ya bekerjalah begitu ya. Dan sebagainya, kecuali di dalam situasi-situasi tertentu yang memang tidak dimungkinkan untuk itu, ya. Pada ayat 51 Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Roti itu secara harfiah ya dimakan. Buat apa? Ya buat energi, untuk melakukan segala sesuatu. Makanan dimakan ya untuk pertumbuhan dan segala sesuatu, untuk membuat kehidupan kita terus berlangsung. Ya, demikianlah juga roti hidup yang dari surga itu. Ketika orang percaya kepadanya, memakan dagingnya, ya, memakan roti hidup itu, diterima, dimakan, dicerna dengan baik, maka ya seperti kita makan roti, seperti kita makan nasi, ya, itu akan membawa kehidupan bagi kita semuanya. Ya. Nah, Rasul Paulus di dalam bacaan di Efesus tadi menyatakan bahwa tanda orang percaya yang sudah menikmati roti hidup itu ya nyata di dalam kehidupannya. Paulus menyebutnya dengan menjadi manusia baru. Manusia baru adalah mereka yang berani meninggalkan segala yang buruk. Manusia lama membuang dusta diganti dengan perkataan benar. Jika marah, padamkan dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan mencuri, melainkan bekerjalah agar dapat membantu yang berkekurangan. Jangan berkata kotor, pakailah kata-kata yang membangun. Buanglah segala kepahitan, kegeraman, pertikaian, dan ganti dengan kasih mesra dan saling mengampuni. Menurut Bapak Ibu, mana yang paling susah? Mengampuni, ya. Ada yang lain? Kalau saya sih susah semua. Menurut saya susah semua. Gimana? Maling, jangan mencuri maksudnya. Maling susah. Ya, susah ya. Ya, semuanya susah. Apalagi kalau ini di era digital. Tadi ada perkataan, ya, membuang dusta diganti dengan perkataan benar, ya, jangan berkata kotor, pakailah kata-kata yang membangun, ya. Di era digital dengan segala hak setiap orang bisa mengatakan sesuatu, kalau netizen sudah mengatakan sesuatu, wah, kena mental tuh, ya. Beberapa artis-artis itu Korea itu juga termasuk, ya, kalau saya salah dikoreksi, mereka beberapa ada yang bunuh diri karena nggak kuat tuh sama rujak netizen ini. Kata-katanya itu aduh pedes, ya, bikin putus asa
gitu ya. Jadi ya mulai dari kita ya Bapak Ibu dalam bersosial media bisa kita menggunakan kata-kata yang membangun, menguatkan, menolong orang lain begitu ya. Itu juga menjadi tanda bahwa kita menjadi hidup baru di tengah era digital ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tentu tidak hanya mengajak orang-orang Yahudi pada saat itu untuk percaya kepadanya, tetapi kita juga untuk percaya kepada Sang Roti Hidup itu. Ya, Ia sendiri yang terus berinisiatif untuk menyatakan diri, menyelamatkan kita. Jadi tugas kita adalah berimanlah dan percayalah, maka kita akan diselamatkan. Percaya bukan berarti kita menganggap akal pikiran kita tidak penting, keduanya berjalan bersama. Percaya bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tetapi kita hidup dibaharui menjadi manusia yang baru. Dan percaya kepada Yesus Sang Roti Hidup justru akan nampak melalui kehidupan kita yang telah meninggalkan manusia lama menjadi manusia baru. Selamat menikmati roti kehidupan dari surga itu. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja ekumenis sambil mengulang janji baptis kita mengucapkan pengajuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk sabda firman Tuhan yang boleh menguatkan, menyegarkan iman kami pada hari ini. Ajarlah kami untuk percaya kepada Tuhan Sang Roti Kehidupan, sehingga ketika kami dapat menikmatinya, kami dapat makan, kiranya roti hidup itu dapat memberi kehidupan bagi kami, memperbaharui kehidupan kami, sehingga kami dapat menanggalkan manusia lama menjadi manusia baru yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Surgawi, pada saat ini kami juga hendak menyatakan seruan permohonan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengar setiap doa kami. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Juli sampai Agustus ini. Kami mengingat saudari Tania, saudara Riki Agustian, Bapak Kristianto, Bapak Eristanto Sinaga, Ibu Zenti Sitorus, saudara Agumi P. Huta Barat, Bapak Jakin Asitorus, dan seluruh anggota jemaat simpatisan yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami bersyukur untuk kebaikan kemurahan Tuhan di dalam segala proses tumbuh kembang mereka. Itulah yang kemudian menguatkan kami bahwa Tuhanlah yang terus memelihara mereka untuk hari demi hari, tahun demi tahun yang Tuhan akan percayakan kepada mereka. Sehingga dengan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, mereka boleh terus diperbaharui menjadi
pribadi yang berhikmat dan bijaksana di dalam Tuhan. Bapak Surgawi, pada saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit atau menjalani proses pemulihan. Kami mengingat Bapak Jewalanda, Ibu Erna Marlina, Bapak Herman, Bapak Daniel Sihaan, Ibu Yuliana, Ibu Sundari, dan mungkin masih banyak yang belum kami sebutkan pada saat ini. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, dengarlah segala seruan, teriakan, minta tolong dari anak-anak-Mu ini. Pulihkanlah mereka dengan segala hal yang boleh terus diusahakan, baik melalui obat-obatan, minuman, ataupun segala penanganan medis yang ada. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kami percaya mereka boleh lekas pulih karena penyertaan Tuhan sendiri. Demikian juga jika apa yang kami inginkan, pikirkan berbeda dengan apa yang Tuhan kehendaki, ajarlah kami untuk terus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami semuanya. Bapak Surgawi, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka. Kami mengingat keluarga Ibu Lamro Malulang dan juga keluarga besar di mana ayahanda yang terkasih telah berpulang. Demikian juga untuk saudara dari Bapak Yadi dan juga Ibu Mulyani, di mana Ibu Yayan Heriani juga telah berpulang. Sebagai manusia tentu bukan hal yang mudah untuk menerima hal ini. Rasa duka, rasa kehilangan tentu ada, kami rasakan. Namun ajarlah Tuhan kami untuk mengerti bahwa inilah kehendak Tuhan yang baik yang ingin dinyatakan bagi kami semuanya. Kami percaya Tuhan sendirilah yang terus menolong, menghibur kami dalam masa-masa rasa duka cita ini. Kami juga bersyukur atas kehadiran orang-orang terkasih yang telah menjadi teladan yang baik di dalam kehidupan kami. Ajarlah untuk kami dapat terus mewariskan iman itu kepada generasi-generasi mendatang, sehingga keluarga kami terus memegang teguh akan janji, akan iman kami kepada Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang akan pulang untuk menyatakan tanda kasih mereka, baik dalam upacara adat atau mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir. Kami mohon Tuhan yang boleh menolong, menyertai, sehingga segala hal yang boleh dipersiapkan, dilakukan berjalan dengan lancar, sehingga saudara-saudara kami ini juga boleh tiba kembali di tempat ini, di kota ini dengan selamat. Bapak Surgawi, kami juga bersyukur untuk kemurahan Tuhan karena kelahiran anak kami, putri dari Bapak Andri Junaidi dan Ibu Lina Sinaga, atas nama Flori Felicia Junaidi. Tuhan, kami percaya kehadiran anak kami ini adalah anugerah Tuhan bagi kami dan juga keluarga. Oleh karena itu, kami percaya Tuhan sendirilah yang terus memelihara anak ini. Tuhan yang membuka jalan terhadap apa yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh keluarga. Sehingga dengan pertolongan Tuhan di dalam orang tua dan juga kami semua, itu juga boleh mendidik anak kami ini, sehingga semakin hari semakin besar anak kami ini terus menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bapak Surgawi, inilah doa kami yang kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
bahwasanya Tuhan itu baik. Ia mengubah kehidupan kita dan memberi berkat untuk kehidupan kita. Untuk itu, marilah datang kepadanya dengan memberi persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat akan firman-Nya dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 287B. Sekarang beri syukur. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, jika pada pagi hari ini kami boleh hadir di tempat ini untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Kami juga telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya apa yang kami dengar semakin menguatkan iman percaya kami kepadamu. Tuhan, pada saat ini sebagai ungkapan syukur kami telah membawa persembahan kami untuk persembahkan untuk mendukung pelayanan-Mu di GKI Pamanukan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini, agar persembahan ini boleh dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga bersyukur atas setiap usaha, pekerjaan yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kiranya itu semakin membuat kami mensyukuri apa yang terbaik yang boleh Tuhan sediakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita semuanya kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita semuanya damai sejahtera. Pengumuman, kami harap dari Komisi Dewasa, Komisi Remaja dan Komisi Anak, kita akan kumpul untuk pembentukan Panitia Bulan Keluarga dan Natal. Persilakan ke ruangan kembali nanti.